bagian dari alam semesta. Bahkan sebelum umat manusia mengalami evolusi di muka bumi, pengaturan alam semesta berdasarkan hukum-hukum Allah telah dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 5. Dia Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Quran surat As-Sajdah ayat 5. Sebelum peradaban Islam datang, ilmu kimia hanya sebatas percobaan gagal untuk mengubah barang tambang murah menjadi emas dan perak. Begitulah ilmu kimia, sampai akhirnya muncul para ilmuwan kaum muslimin yang meletakkan dasar-dasar manhaj ilmu yang mendalam. Ilmuwan pertama yang menciptakan dasar-dasar ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan. Ilmuwan ini dikenal di Eropa untuk beberapa abad dengan menggunakan nama Geber. Jabir bin Hayyan adalah orang yang menjadikan eksperimen dasar-dasar gaya dalam kimia. Dia orang pertama yang memasukkan eksperimen ilmiah penyelidikan dalam metode pembahasan ilmu yang digambarkan dalam rumus. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Jabir bin Hayyan al-Kufi al-Sufi. Jabir bin Hayyan merupakan seorang yang dianggap paling pantas sebagai wakil utama ahli kimia Arab pada masa awal perkembangannya. Jabir adalah seorang yang berketurunan Arab. Ayahnya bernama Hayyan, seorang ahli obat-obatan atau apoteker. Nama ayahnya sering pula dihubungkan dengan intrik-intrik politik yang terjadi pada abad ke-8 Masehi, yang pada akhirnya menyebabkan dinasti Umayyah tergulung. Dengan dilandasi kesamaan kepentingan keilmuan, Jabir bergaul baik dengan keluarga Barmak dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Hubungan baik ini terus berlangsung sampai kemudian terjadi fitnah terhadap keluarga Barmak. Dengan kejadian fitnah tersebut, Jabir juga kemudian mengambil langkah antisipasi, menjauh dari Baghdad dan pindah ke Turki. Tokoh besar yang dikenal sebagai the father of modern chemistry merupakan seorang muslim yang ahli di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Kontribusi terbesar Jabir bin Hayyan adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatkan dengan ia berguru pada Barmaki Firyaz pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Jabir ibnu Hayyan merupakan orang yang mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada masa itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, menjadi suatu ilmu sains yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Peradaban Islam telah memperkenalkan observasi yang tepat, eksperimen yang terkontrol, serta catatan atau dokumen yang begitu teliti. Tak hanya itu, sejarah mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan telah melakukan revolusi dalam bidang kimia. Kimiawan muslim telah mengubah teori-teori ilmu kimia menjadi sebuah industri yang penting bagi peradaban dunia. Dengan memanfaatkan ilmu kimia, ilmuwan Islam di zaman kegemilangan telah berhasil menghasilkan sederet produk dan penemuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga sekarang. Melalui pusat-pusat peradaban Islam di Spanyol dan Sisilia, serta akibat hubungan antara Eropa dan Timur Tengah semasa Perang Salib, ilmu kimia mulai dikenal secara luas dan dipelajari oleh bangsa Eropa. Sampai akhirnya pada awal abad ke-19, umat manusia memasuki zaman kimia modern. Islam datang membawa rahmat kepada manusia. Islam adalah agama yang menganjurkan para pengikutnya untuk berlomba-lomba mengkaji dan meneliti. Kaum muslimin menjadi umat pertengahan sebagai saksi akan keutamaan dan kelebihan serta kemajuan mereka dalam peradaban. Al-Quran menganjurkan kaum muslimin untuk selalu berpikir dan merenungkan apa yang didatangkan oleh generasi terdahulu.
Para ulama kaum muslimin menambah temuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bahkan mereka sampai pada penemuan dasar-dasar ilmu baru. Salah satunya adalah ilmu kimia. Kedudukan ilmu sains di bawah naungan Islam telah mencapai posisi yang sangat hebat. Dengan demikian, kaum muslimin menjadi pelopor di dunia. Mereka menguasai puncak-puncak ilmu sebagaimana mereka menguasai ubun-ubun dunia. Universitas mereka penuh dan terbuka lebar bagi para penuntut ilmu dari kalangan orang-orang Eropa. Mereka datang berbondong-bondong dari negaranya untuk menimba ilmu tersebut. Sebagaimana diserukan oleh seorang pakar ilmuwan Prancis, Gustave Le Bon, yang berangan-angan jika seandainya kaum muslimin menjadi penguasa di Prancis, niscaya negara itu akan seperti Cordoba di Spanyol. Ia juga mengatakan bahwa sesungguhnya bangsa Eropa hanyalah sebuah kota bagi negara Arab dengan kehebatan peradabannya. Bahkan banyak kalangan barat yang objektif mengakui bahwa kaum muslimin menjadi guru bangsa Eropa selama tidak kurang dari 600 tahun. Maka, demikianlah bukti bahwa Islam sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Demikianlah penjelasan sejarah kimia dalam peradaban Islam yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.